Selamat pagi, selamat siang. Siang, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mungkin ada yang bisa dipimpin doa. Bunda. Baik, kita mulai belajar pada siang hari ini. Mari kita belajar. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Dosen. Ada keterangan kenapa dia tidak hadir? Ada. Edwin Rara, Hadir, Bu. Dulce Maria, Tidak hadir. Saragita, Hadir. Elok Yulia, Hadir, Bu. Naila, Hadir. Maria, Hadir. Mola, Hadir, Bu. Viviana, Yandriana, Hadir, Bu. Linda, Nui, Navia. Hadir, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian. Ada yang tahu siapa tokoh ini? Siapa sih Ki Hajar Dewantara ini? Pendidikan. Oh, pahlawan nasional ya. Ada yang tahu perjuangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Kenapa enggak? Ya, beliau memperjuangkan hak-hak perjuangan yang ada di Indonesia. Apakah sikap apa saja yang perlu kita teladani dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Ada yang tahu? Mungkin bisa dibuka HP-nya. Sikap atau perilaku yang dapat diteladani dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Pantang menyerah, Bu. Ya, beliau memiliki semangat rasa tinggi berkorban untuk memperjuangkan hak pendidikan yang ada di Indonesia. Beliau juga memiliki nasionalisme yang tinggi, jiwa belajar dan semangat yang tinggi. Nah, jika kalian membaca tentang kisah atau pengalaman dari Ki Hajar Dewantara ini, itu bisa dikatakan teks biografi. Sampai sini mengerti? Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks biografi dengan tepat dan sederhana. Setelah itu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi melalui kegiatan membaca, dan peserta didik mampu menganalisis struktur kerangka teks biografi yang meliputi orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, sebelum itu di sini Ibu akan menampilkan sumber yang Ibu ambil dari Nah, di sini ada sumber belajar yang Ibu ambil dari ruang guru. Jika kalian pelajari bisa membuka web di Google. Nah, dari sebelum itu
Sebelum itu ada alat peraga. Ributnya yang ujung sana ya. Terlihat? Terlihat. Kayaknya kalau sudah itu kan ada. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, apa sih pengertian teks biografi berdasarkan sendiri? Jadi pengertian teks biografi itu adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Nah, jadi teks biografi ini adalah teks yang ditulis oleh orang lain yang dimana di dalam teks biografi tersebut dijelaskan bagaimana dia melewati masa-masa sulitnya sehingga ia bisa mencapai masa keberhasilannya. Sampai sini mengerti pengertian teks biografi? Nah, sebelum itu lanjut di sini ada ciri-ciri teks biografi. Ada berapa ciri-ciri teks biografi? Mungkin Elu bisa juga baca. Berisi fakta ditulis berdasarkan kenyataan pengalaman hidup tokoh yang kedua berbentuk narasi ketika dalam bentuk cerita atau naskah menarik untuk dibaca. Tiga, bersifat inspirasi yaitu dapat memotivasi pembaca. Kelima, memiliki pesan dan kesan. Keenam, sesuai struktur. Nah, jadi yang pertama berisi fakta ditulis berdasarkan kenyataan pengalaman hidup tokoh. Nah, di sini yaitu contohnya nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikannya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Kita bisa mencarinya lewat internet. Nah, yang kedua, bentuk narasi disajikan dalam bentuk cerita atau narasi yang menarik untuk dibaca. Nah, jika teks biografi tidak menarik, apakah kalian akan tertarik untuk membaca? Nah, maka itu perlu penulisan gaya yang menarik agar si pembaca tertarik untuk melanjutkan bacaannya. Yang ketiga, bersifat inspiratif. Ada yang tahu? Inspirasi pembacanya. Iya, jadi di dalam teks biografi itu kan ditulis berdasarkan kisah atau pengalaman seseorang yang terdapat di dalam teks biografi itu harus dapat menginspirasi dan poin yang keempat memotivasi pembaca. Nah, selanjutnya memiliki pesan dan kesan. Nah, di dalam teks biografi itu pasti memiliki pesan dan kesan contohnya bagaimana perjuangan dalam tokoh biografi, apa saja pesan yang ingin disampaikan, dan yang keenam sesuai struktur yang ada. Nah, jadi di dalam teks biografi itu harus sesuai struktur yang ada. Selanjutnya struktur teks biografi ada berapa? Yang pertama kan Orientasi. Bagian hubungan bersih pengenalan tokoh seperti nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, peristiwa dan sekolah, terus perjalanan hidup tokoh, penting tentang pertama dan keberhasilan.
memberikan orientasi atau bentuk kesimpulan pandangan penulis atau pesan yang sudah dilakukan. Nah, jadi orientasi ini bagian pembuka yang berisi pengalaman tokoh, yaitu seperti nama, tempat tanggal lahir, atau latar belakang. Nah, kita bisa lanjutkan ke contoh teks biografi. Naila bisa baca paragraf yang pertama. Dari Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei tahun 1849 dengan nama Raden Mas Soewandi Soehardiansyah. Dia dikenal sebagai tokoh pelopor pendidikan di Indonesia. Nah, apakah paragraf pertama ini masuk ke dalam bagian orientasi? Ya, nah, Kenapa paragraf ini masuk ke bagian karena berisi mengenalkan tokoh tersebut. ya, di sini dituliskan tempat tanggal lahirnya, namanya. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Paragraf kedua mungkin bisa dibaca, Sarah. Paragraf kedua bisa dibaca. Ia akan mengkritik penjajahan Belanda melalui tulisan Belanda di Aspek Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, ia mendirikan tahun 1922 untuk memberikan pendidikan pada rakyat. Ia juga memberitakan pendidikan bermurid dan. Nah, apakah paragraf kedua ini masuk ke dalam peristiwa dan masalah? Naila. Kata kuncinya terletak pada bagian apa? Masuk karena itu ceritakan tentang perjalanan hidupnya. Ya benar, karena di sini ada kata-kata sehingga dia seperti Belanda setelah kembali ke Indonesia, dia mendirikan taman siswa pada tahun 1922. Nah, selanjutnya reorientasi. Yang paragraf ketiga ini apakah masuk ke dalam reorientasi? Masuk. Kata kuncinya terletak pada bagian apa? Bagian Penjaga Dewantara sebagai bangsa pendidikan nasional. Iya benar, karena di sini dituliskan paragraf ketiga ini perjuangannya dalam dunia pendidikan menjadi teladan dan masih bermanfaat hingga sekarang. Sampai sini mengerti struktur teks biografi dan contoh teks biografi. Itu Ibu akan melanjutkan ke manfaat teks biografi. Ada berapa manfaat teks biografi? 5. Mungkin bisa dibaca. Yang pertama, memberikan teladan hidup dari tokoh yang diceritakan. Kedua, mendapat pengetahuan tentang tokoh tersebut. Yang ketiga, menunjukkan motivasi dan inspirasi bagi pembaca. Yang keempat, membantu memahami nilai perjuangan kerja keras dan disiplin. Dan yang terakhir, melatih kemampuan membaca dan memahami teks bautuan. Nah, di sini poin pertama jelaskan memberikan teladan hidup dari tokoh yang diceritakan. Nah, yang bisa kita petik, contohnya kita mengambil tokoh dari Ki Hajar Dewantara kan. Kalau yang bisa, kan yang bisa kita petik dari. Semangat. Ya, beliau disiplin, rela berkorban demi memperjuangkan hak pendidikan yang ada di Indonesia, semangat belajarnya yang tinggi. Nah, untuk poin kedua, menambah pengetahuan tentang tokoh terkenal. Nah, dengan membaca teks biografi itu otomatis menambah wawasan kita tentang tokoh teks biografi yang diceritakan. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi dan inspirasi bagi pembaca. Nah, dengan membaca teks biografi, karena di dalam teks biografi tersebut dituangkan pengalaman hidup dan kisah perjuangannya, si pembaca bisa termotivasi dan terinspirasi untuk melanjutkan bacaannya. Yang keempat,
membantu memahami nilai perjuangan kerja keras dan disiplin. Maksud darinya, Naila. Maksud dari membantu memahami nilai kerja keras dan disiplin. Contohnya dalam kehidupan seharian. Yang keras, kita mempunyai tugas yang sangat berat, terus kita harus berlatih agar hasilnya itu maksimal yang satu kerja keras. Terus kalau disiplin itu tidak terlambat, kayak misalnya saat kuliah kita Naila. Yang kelima, melatih kemampuan membaca dan memahami teks faktual. Ada yang bisa menjelaskan? Ivi mungkin? Iya, jadi dalam teks biografi itu ditulis secara fakta dan tidak ditulis secara fiksi atau karangan. Jadi data yang ditulis oleh penulis itu benar-benar fakta yang ada. Sampai sini mengerti pengertian manfaat teks biografi? Dan jika sudah mengerti semua, sini Ibu akan menguji pemahaman kalian. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Sudah semua? Ini bedanya di sini Ibu akan menampilkan sebuah video yaitu berupa pernyataan. Dan setiap kelompok berhak mengumpulkan 20 poin. Jadi nanti siapa kelompok dari kalian kelompok yang banyak mengumpulkan poin itu Ibu akan beri apresiasi. Jadi nanti tunggu dan dari tunggu apa-apa dari Ibu ya. Nah,
Kelihatan teks biografi berisi cerita kehidupan seseorang yang Tunggu. 1, 2, 3. Oh, ini jawabannya? Iya, jawabannya benar. Serta kelompok ini. Salah satu tujuan teks biografi adalah memberi inspirasi kepada pembaca. Jawabannya ya atau tidak? 1, 2, 3. Ya. Ya. Selanjutnya teoretisasi apa kesimpulan tentang tokoh? Jawabannya ya atau tidak? 1, 2, 3. Ya. Kelompok Maria. Ya, jawabannya tidak. Dan untuk kelompok Maria. Teks biografi selalu menggunakan bahasa tidak baku. Jawabannya atau tidak? 1, 2, 3. Jawabannya tidak. Kelompok Alfi, bukan kelompok Jadi tadi sudah untuk menang sampai siapa menang? Nah, sini Golkar membagikan sebuah teks biografi orientasi dan historia masalah. Sekian untuk teman kita hari ini. Minggu depan mungkin bisa maju untuk perwakilan kelompok. Dan siapa yang bisa mengumpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa mengumpulkan? Yang ajarnya banyak, Bu. Ya, itu maksudnya. Mungkin jadi berdasarkan materi yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya teks biografi adalah sebuah teks yang mempelajari tentang sebuah tokoh masyarakat yang bisa soalnya tidak dari sifat baiknya, kerja kerasnya, dan lainnya. Ya, dan memilih yang dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.